Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita masuk kepada konsep dasar kepemimpinan. Di sini saya akan memaparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Besta Rahma Frisdeo. Baik, saya akan memaparkan tentang konsep dasar kepemimpinan. Yang pertama kita lihat definisi kepemimpinan dari Hemphill dan Cons tahun 1957. Kepemimpinan sebagai tingkah laku individu yang mengarahkan aktivitas kelompok untuk mencapai sasaran bersama. Kemudian dari Etzioni tahun 1961, kepemimpinan sebagai kekuasaan yang pada dasarnya merupakan kemampuan seseorang mempengaruhi orang lain sebagai karakteristik personal yang bersifat alamiah. Kemudian dari Burns tahun 1978 mengatakan bahwa kepemimpinan dilaksanakan ketika seseorang memobilisasi sumber daya institusional, politik, psikologis, dan sumber daya lainnya untuk membangkitkan, melibatkan, dan memenuhi motivasi berikutnya. Kemudian dari Kellerman tahun 1999 mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah usaha pemimpin untuk memegang totalitas formal mencapai tujuan yang sudah disepakati bersama. Komponen utama kepemimpinan, para ahli memperdebatkan menyangkut kepemimpinan sebagai suatu peran khusus atau sebagai proses pemberian pengaruh. Untuk menengahi kontroversi, kepemimpinan sebagai peran khusus atau proses sosial, Katz dan Kahn tahun 1978 mengidentifikasi 3 komponen utama dari kepemimpinan. Yang pertama, atribut suatu kantor atau posisi. Yang kedua, karakteristik dari seseorang. Yang ketiga, kategori dan tingkah laku nyata. Kepemimpinan dapat didefinisikan secara luas sebagai suatu proses sosial di mana seseorang atau sekelompok orang pada suatu grup atau organisasi memengaruhi kejadian-kejadian di dalam maupun di luar organisasi, memengaruhi pemilihan tujuan atau hasil yang diharapkan, aktivitas yang dilakukan organisasi, motivasi dan kemampuan individu, hubungan kekuasaan atau power, dan orientasi bersama. Fungsi kepemimpinan. Yang pertama, membangkitkan kepercayaan dan loyalitas orang-orang yang dipimpin, mengomunikasikan gagasan. Yang kedua, memotivasi, mengarahkan, membimbing, membina, membuat keputusan, menciptakan iklim kerja atau organisasi yang harmonis. Menurut Stoner tahun 1982, fungsi pokok kepemimpinan yang pertama, fungsi penyelesaian masalah atau fungsi solving function, fungsi kepemimpinan yang memberikan saran dalam pemecahan masalah serta informasi dan pendapat. Kemudian, fungsi pemeliharaan kelompok atau group maintenance function. Fungsi ini membantu kelompok untuk bekerja lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, menurut Siagian tahun 1999, kepemimpinan adalah penentu arah dalam pencapai tujuan, wakil atau juru bicara organisasi dalam hubungannya dengan pihak-pihak di luar organisasi, komunikator yang efektif, mediator dalam hubungan ke dalam terutama dalam penyelesaian konflik, dan yang kelima adalah integrator yang efektif. Menurut Nawawi tahun 2011, ada 5 fungsi kepemimpinan, yaitu yang pertama, fungsi instruktif atau fungsi kepemimpinan yang bersifat satu arah. Yang kedua, fungsi konsultatif adalah fungsi berlangsung dan bersifat komunikasi dua arah.
Dan yang ketiga adalah fungsi partisipatif. Fungsi ini menjalankan serta mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaannya dalam pengambilan keputusan maupun dalam melaksanakannya. Yang keempat, fungsi delegasi yaitu pemegang wewenang tertinggi. Dan yang terakhir adalah sebagai fungsi pengendalian. Menurut Selznick, yang pertama, fungsi dari kepemimpinan ini adalah merumuskan visi dan misi organisasi. Yang kedua, mengejawantahkan tujuan organisasi. Yang ketiga, mempertahankan keutuhan organisasi. Yang keempat, mengendalikan internal. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.